Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan diberikan jalan keluar dari segala macam persoalan hidup di dunia ini. Di dalam Islam kita mengenal ada derajat muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan derajat orang yang bertakwa ini adalah derajat yang paling tinggi. Namun kemudian muncul sebuah pertanyaan atau anggapan bahwa ketakwaan itu hanya bisa diperoleh ketika seseorang berada di masjid. Konon ketakwaan itu hanya bisa dilakukan ketika seseorang berada di musola. Ketakwaan itu bisa dilakukan ketika seseorang berada di majelis taklim. Anggapan semacam itu adalah anggapan yang keliru. Memang betul ketika kita berada di masjid, di musola, di majelis taklim adalah bagian daripada konsekuensi ketakwaan kita kepada Allah. Tetapi justru penilaian ketakwaan kepada Allah itu sebenar-benarnya takwa ketika seseorang berada di luar tempat-tempat ibadah. Sebab ketika berada di luar tempat-tempat ibadah itulah kemaksiatan akan lebih memungkinkan dilakukan, perbuatan buruk akan lebih mungkin dikerjakan, dan perbuatan yang jelek lainnya akan bisa dilakukan ketika kita berada di luar tempat ibadah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semua kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Kita ketika berada di masjid bertakwa itu sudah pasti, di musola kita bertakwa itu bagus, di majelis taklim kita bertakwa itu boleh. Tetapi kemudian takwa itu tidak tersekat oleh sebuah tempat, di tempat ibadah saja, tetapi di tempat bekerja kita. Ketika kita berada di ladang sawah, maka bagaimana menerapkan nilai-nilai agama itu dalam pekerjaan kita di sawah? Itulah ketakwaan. Ketika kita berada di pasar sebagai pedagang, ketika kita mampu menerapkan perdagangan secara jujur, secara transparan, secara benar-benar menguntungkan bersama antara penjual dan pembeli dengan tidak merugikan orang lain, maka itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Ketika kita berada di kantor, kemudian kita mampu menerapkan prinsip kantor yang sebenar-benarnya dengan tidak mengambil hak orang lain, tidak mengurangi jam kerja kita, maka itulah ketakwaan yang sesungguhnya. Dan ketika dimanapun kita berada, bahkan sekaligus kita berada di sebuah tempat keramaian di mana saat itu kemaksiatan lebih memungkinkan untuk bisa kita lakukan, tapi kita mampu saat itu merasa takut dan merasa tidak nyaman dengan kemaksiatan itu karena takut dengan Allah, itulah ketakwaan. Oleh karenanya, maka terapkan ketakwaan ini. Dan kalau ketakwaan ini kita terapkan dalam segala aspek kehidupan kita manusia, saya yakin hidup ini akan aman, nyaman, dan tentram. Dan inilah manfaat ketakwaan itu. Kita bisa kemudian melakukan kebaikan dimanapun ketika takwa itu ada dalam hati kita. Tapi sebaliknya, ketika ketakwaan itu hanya ditaruh di tempat-tempat ibadah, ketika berada di luar tempat ibadah, ketakwaan itu tidak kita pakai, maka yang akan terjadi adalah ketika kita bekerja di kantor, maka korupsi akan terjadi. Ketika kita bekerja di pabrik atau dimanapun, di jam kantor akan kita kurangi. Ketika kita berada di pasar, maka akan terjadi kecurangan, penipuan. Ketika kita berada di sawah, maka akan terjadi penipuan ataupun pemalsuan dalam hasil-hasil sawah dan lain sebagainya. Maka kalaulah begitu yang terjadi, ketakwaan itu hanya semu di mulut saja. Maka bagi kita orang-orang yang beriman, ayo tanamkan ketakwaan dalam hati itu dengan takwa yang sesungguhnya. Dan bagi mereka yang mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan diberikan jalan keluar dari segala macam persoalan hidup di dunia ini. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah akan berikan rezeki baik berupa uang, harta kekayaan, pangkat jabatan, kesehatan dan lain sebagainya dari cara yang tidak pernah kita duga-duga, dari cara yang tidak pernah kita sangka-sangka, dan itulah janji Allah kepada siapapun yang bertakwa. Oleh karenanya, wahai saudaraku seiman, ayo kita terapkan takwa ini dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada dan kapanpun, sebab itulah bukti dan bekal kita untuk meroleh keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.